wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya saya masuk untuk memberikan share ya. Saya di sini duduk bukan sebagai orang yang pintar, orang yang bisa ya, tapi saya berbagi kepada teman-teman apa yang saya dapatkan dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi saya masih calon, masih panjang waktu untuk menjadi guru penggerak, masih ada 5 bulan kurang lebih sampai bulan Juni. Terkait dengan apa yang saya paparkan ini, sebagai tugas saya juga sebagai calon guru penggerak untuk berbagi kepada rekan-rekan di sekolah masing-masing. Apa yang saya bagi ini mudah-mudahan ya kita bisa laksanakan atau terapkan di sekolah kita terkait dengan budaya positif. Segitiga restitusi itu strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi yang menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita tuntun mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Ya, ada 3 segitiga restitusi, ada 3 yang akan kita laksanakan, akan kita terapkan untuk melaksanakan segitiga restitusi ini. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan. Ya, yang pertama menstabilkan identitas. Ya, pada tahap ini menstabilkan identitas, ketika ada anak-anak yang melakukan dalam tanda petik sebuah pelanggaran, ini kita bisa tanyakan dulu, diajak dulu mereka untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan. Nah, apa saja yang dapat guru sampaikan atau tanyakan kepada siswa, itu yang pertama. Pertanyaannya adalah, saya juga pernah melakukan seperti itu. Itu pertanyaan yang bisa kita lemparkan kepada siswa. Kemudian pertanyaan kedua yang bisa kita lemparkan kepada siswa terkait dengan yang tadi adalah, bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Solusi dari apa yang dia berbuat oleh siswa. Pasti ada awalnya, ya, pasti ada sebabnya kenapa dia melakukan seperti itu. Kemudian pertanyaan yang bisa kita ajukan lagi kepada siswa adalah, tidak ada manusia yang sempurna, semua pernah melakukan kesalahan. Ini dalam tahap menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ya, pada tahap ini peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Nah, disinilah peran kita sebagai guru, tenaga pendidik harus mampu memahami maksud dari perbuatan peserta didik, kenapa dia lakukan itu. Nah, adapun yang bisa kita sampaikan kepada siswa atau pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke siswa adalah, kamu pasti punya alasan kenapa begitu. Pasti ada alasan tak kenapa begitu. Tidak mungkin tidak ada alasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua yang bisa kita sampaikan kepada siswa adalah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin ada dia membela diri sampai dia melakukan sesuatu yang salah. Ini pertanyaan yang cocok untuk yang siswa yang melakukan kesalahan tapi dia membela diri. Kemudian pertanyaan yang ketiga yang bisa kita tanyakan kepada siswa adalah, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, dia harus artinya dalam sebuah kesalahan bisa ditutupi dengan perbuatan baik. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, segitiga yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itu strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi yang menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Jadi kita tuntun mereka untuk memperbaiki kesalahan yang telah dia buat. Apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi, ya.
yang di mana bagian mana itu sudah yang menstabilkan identitas, di bagian mana memvalidasi tindakan, dan di bagian mana menanyakan keyakinan. Ini pernyataan tidak ada jawaban apa ya? Apa tadi pertama di bagian menstabilkan identitas, ya, memvalidasi tindakan, menstabilkan dan menanyakan keyakinan keras. menstabilkan identitas. Kalau di sini ya menstabilkan identitas itu kan ada pernah ya, kita pernah pada posisi itu ya, atau kita lihat apa solusinya. Nah, kalau terkait masalah solusi, kalau tidak salah di paragraf kedua itu Bu Santi menanyakan kepada siswa tersebut apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Itu cari solusi. Kemudian di sini juga Bu Santi mengatakan bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh minta maaf, dan validasi tindakan apa yang salah ya. Di sini dia bertanya tentang alasannya apa ya. Kemudian kalau keyakinan, bayangan kelas yang ideal, saya fokus ke bayangan kelas yang ideal. Jadi bagaimana solusi yang ditawarkan tadi oleh kalau di sini ya menstabilkan identitas. Pertama, Menstabilkan identitas. Ya, di sini dikatakan bahwa kalau Ibu Santi itu pertama-tama melakukan pemanggilan terhadap kedua siswa. Jadi itu sebenarnya salah satu tindakan juga untuk mengonfirmasi kepada siswa yang bermasalah terkait dengan permasalahan yang dilakukan terhadap guru yang dilakukan kesalahan kayak Bu Eni tadi toh, untuk mengonfirmasinya. Itu dia sebenarnya tambahannya Pak, karena kalau selebihnya itu sudah disampaikan tadi sama Ustaz Ansar. Mungkin dilupa di langkah pertamanya Pak Di. Ya itu mungkin. Ya itu Ji. Kalau Makasih masukannya. Dengan restitusi kita berada di mana? Posisi kita sebagai tenaga pendidik itu ada di mana? Kita bisa lihat kolom. Ada di kolom di situ. Agak kecil itu. Kita berada di posisi mana? Apakah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, apakah sebagai manajer? Identitas yang gagal ini yang dua, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Kita ada di mana kita sebenarnya, dan 5 posisi ini kita berada di mana? Ya.